GBTC atau Grayscale Bitcoin Trust adalah alternatif bagi investor yang ingin exposure 100% dari Bitcoin, tapi ingin menghindari ribetnya membeli di crypto exchange dan menyimpannya di cold wallet. Kita tahu banyak investor yang kehilangan aset kriptonya karena kesalahan-kesalahan menulis alamat atau kena serangan hacker dan penipuan lainnya. Banyak yang menyarankan untuk langsung saja beli Bitcoin. Tapi, dalam kondisi market saat ini, menurut saya ada sedikit kesempatan yang bisa kita ambil menggunakan instrumen GBTC. Diluncurkan sejak 2013 yang lalu, GBTC merupakan closed-end funds. Ini mirip seperti ETF, tapi sedikit berbeda dalam strukturnya. Saat ini GBTC memiliki aset under management sebesar 13,9 miliar dolar. Ini adalah jumlah yang sangat besar untuk ukuran closed-end funds dan ETF. Sejak diluncurkan, GBTC sudah memberikan return lebih dari 14.000%. GBTC memiliki expense ratio 2% per tahun. Untuk ukuran US, ini terbilang sangat mahal. Namun, jika kita bandingkan dengan kebanyakan reksadana di Indonesia, mungkin ini sangat murah. Reksadana pasar uang saja rata-rata expense-nya ada di sekitar 1,5%. Jadi, untuk 1.000 dolar, investor akan dikenakan 20 dolar per tahun yang akan otomatis disesuaikan dengan NAV setiap hari. Jadi, investor tidak perlu membayar lagi, semua sudah otomatis. GBTC bisa dibeli di broker-broker US pada umumnya. Jika teman-teman tidak menemukan GBTC di GoTrade atau Peluang, langsung saja ke Interactive Brokers. Bukan rekomendasi ya, hanya bagi yang butuh masukan saja. Sebagai tambahan info, GBTC menyimpan aset Bitcoin di cold storage wallet milik Coinbase yang juga bertindak sebagai kustodian. Jadi, untuk keamanan aset, investor akan berharap kepada Coinbase. Harga closed-end fund seperti GBTC dibagi dua, market price per share dan holdings per share. Market price per share adalah harga pasar, sedangkan holdings per share bisa diibaratkan seperti intrinsic value dari GBTC. Jika holdings per share lebih rendah dari market price per share, maka GBTC sedang overvalued. Jika holdings per share lebih tinggi dari market price per share, maka GBTC sedang undervalued. Di setiap produk closed-end funds, strateginya akan sama. Beli ketika undervalued karena jarak atau margin antara harga pasar dan intrinsic value suatu closed-end funds bisa volatile, tergantung supply and demand dari closed-end fund tersebut. Per 7 Maret 2023, GBTC memiliki market price per share 12,9 dolar. Sedangkan holdings per share ada di 20,06 dolar. Artinya saat ini ada diskon di sekitar 42%. Periode 2019 hingga 2021 merupakan periode overvalued bagi GBTC, di mana market price per share lebih tinggi dari holdings per share. Sedangkan ketika BTC sedang tidak populer seperti sekarang, market price per share akan menjadi lebih rendah daripada holdings per share-nya. Yang perlu dicermati adalah rencana Grayscale untuk mengkonversi GBTC dari closed-end funds menjadi ETF. Jika sampai disetujui oleh SEC, maka yakin market price per share akan langsung menyamai holdings per share-nya atau bahkan melebihi karena permintaan dan minat pasar untuk Bitcoin ETF yang sangat tinggi. Walaupun mengikuti pergerakan BTC, GBTC karena faktor supply and demand yang barusan dibahas tadi akan memiliki pergerakan yang sedikit berbeda. Jadi kadang bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah daripada BTC. Ini adalah grafik candlestick per 3 bulan dari GBTC dan Bitcoin. Investor yang membeli GBTC saat harga tinggi akan menderita floating loss yang lebih tinggi daripada Bitcoin, di mana pada periode 3 bulan April, Mei, Juni 2022, GBTC turun minus 60,51%, sedangkan Bitcoin hanya turun minus 56,23%. Sedangkan jika investor membeli GBTC pada awal tahun 2023, saat ini sudah mengalami kenaikan 55,61%, dibandingkan Bitcoin yang hanya naik 33,83% dalam periode yang sama. Jadi sederhananya, beli GBTC saat undervalued setelah terjadi sell-off yang dalam dari Bitcoin. Jadi, untuk siapa GBTC? Silahkan simpulkan sendiri karena strategi dan kebutuhan setiap investor berbeda-beda. GBTC walaupun mengikuti Bitcoin, namun pergerakannya juga ditentukan oleh faktor supply and demand. Artinya bisa lebih tinggi maupun lebih rendah. GBTC juga memiliki expense ratio 2% per tahun, sedangkan Bitcoin tidak ada biaya sama sekali untuk investasi.
GPTC menawarkan kemudahan dan simplicity bagi investor yang tidak ingin ribet dalam transaksi maupun proses penyimpanannya di cold wallet secara mandiri. Oke, semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman.